Sebab itu dalam sejarah keulamaan, ya, sejarah kebanyakan, itu selalu ada sedekah-sedekah yang tidak tepat sasaran. Mainstream, ya. Umumnya orang sedekah itu kan pada orang fakir yang soleh, misalnya sholat, atau ninggone tonggo fakir sing ibadah. Tapi dulu ya banyak saja ulama sing sedekah mbek lonte, ulama sedekah mbek maling. Ya wonten mawon ulama melirik di sini ngelatih wong ikhlas nganti ngoten. Abu Nabi nate cerita, dhisik iku ana ulama Bani Israil, sugih. Nak sedekah senane dikekno maling ya dadi gunjingan. Pak Kiai kok maling. Suatu saat kita ambek lonte dadi gunjingan. Pak Kiai kok sedekah ambek lonte. Suatu saat meneh sedekah ambek wong sugih. Wong sugih malah disedekoi Pak. Ini cerita Nabi lho teng hadis sahih. Akhirnya suatu saat ulama Bani Israil ngekeki penjelasan. Umumnya yang sedekah yang lonte, itu perkara untuk awake. Jadi kompensasi ini. Artinya mau lonte-lonte itu untuk sedekah ke kiai itu ora usah lonte. Untuk sedekah ora usah kompensasi ini apa? Itu menjadi hikmah terbesar dalam khazanah Islam. Kalau bolak-balik seminar matur, termasuk dalam khazanah Islam itu begitu. Dia ono maling, itu ada unsur ketidakcukupan secara ekonomi. Selain mental ya, tentu kita tidak nyalahkan mentalnya. Tapi andekan dia itu sering tercukupi oleh orang-orang soleh di sedekah, kan dia maling juga karena ingin makan kan. Coba kalau makannya sudah dicukupi negara atau dicukupi orang sekeliling. Makanya ini khazanah, kita tidak harus melakukan karena ini satu sikap yang nggak mudah. Tapi itu khazanah, ya, menjadi kekayaan ilmiah kita, kekayaan intelektual kita. Bahwa ada dalam hadis sahih seorang ulama yang mengambil langkah kontroversi. Akhirnya dia menjelaskan, sedekah kuning lonte nak menawa dadi tobate. Sedekah kuning maling nak menawa dadi tobate. Sedekah kuning wong sugih nak menawa gelem ikhtiar terus gelem. Kenapa ini harus kita lakukan selain melatih ikhlas? Ya sampean pikir, kula bolak-balik matur teng bojo kula. Sedekah ning gone wong sopan, iku tak angen-angen iku ora bener. Jajarane tidak. Nah, kalau kiai-kiai sampai pikir, misalnya ngrumat kandalen, itu paling ngekei mangan di uang jalan, itu nak sing medhit, uang makan di uang jajan, itu termasuk dianggap lomo. Nah, kiai masjid malah ngekei mangan tok, atau ngekei duit. Itu menjadi dihitung burah terus UMR rak bangkrut. Cara-cara sopan tidak bisa mono wis cukup, wis gelem ngewangi kiai ini. Betul nak dihitung UMR, upah minimum regional, ini bayar 600 tahun miyah kan. Gara-gara orang sopan telung atas itu artinya bagaimanapun ada kompensasi duniawi yang andaikan duniawi pula kita habis lebih banyak karena sekitar 600. Coba kalau sampai sedekah mbek sing nakal ora ana balikane blas belum ke dilatih ikhlas. Itu Nabi dulu itu mengajarkan gitu, sedekah wong saleh ya apik tapi sedekah wong nakal itu enggak dilarang. Padahal kalau menurut aturan fikih, uang yang digunakan orang nakal kan rawan disalahgunakan. Misalnya uang nakal untuk sedekah untuk tinggu nyabu, uang nakal untuk sedekah untuk tinggu tombok, tinggu judi. Itu memang satu wacana. Tapi dibalik juga bisa. Selama ini orang nakal tidak simpati sama orang soleh. Mergo dekne kancanan podo nakal sering ditulung. Setiap kancanan orang soleh mesti rataruan. Lho saiki lho ini wacana, lho ruwakno tenan. Mulane kiye-kiye saleh mulai dhisik wong nakal ora geting. Wong nakal asik mbek nakal, mergo kancanan padha nakale asik. Bareng kancanan wong saleh mengecewakan. Akhirnya mau kancanan wong saleh, ya. Mergo jajal tahu kancanan kecil. Mulane Quran ngajaro utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Termasuk hikmah itu di orang nakal, kancanan kita pun harus dibuat nyaman. Dengan kenyamanan ini kita berharap dia simpati ke kita dan mau misalnya kan desa nakal kelas amatir mawon, nakal amatir ya. Maling kita, kancanan yang gerdu podo nakal, wasik iso guyon. Bareng sowan kiai terkenal maling kita di sini sih, diarani najis. Aku kancanan yang gerdu mulyane ra karuan, dimulakno kancaku. Rene diarani najis. Wis sampai aku moro mamneh, Mbah. Coba kalau kiai itu bersikap simpatik.
Mungkin cara berpikir dia berubah. Ya aku nakal ini kok tetap dihormati, tetap patian. Dulu aku salah, nyongkoku minta aja itu sah. Dulu dia itu dikancani ya. Mungkin rumahnya urusan hati kan nih. Tapi bisa diharapkan itu ke depan lebih baik. Makanya Nabi cerita dalam redaksinya Nabi, karena hibrun min ahbari Bani Israil. Termasuk dianggap wong pinter, orang yang ngambil sikap demikian. Betul gak kalau dulu kali Jogo gak belum kancanan sinden, kancanan ketoprak. Mungkin nyanyian sinden ke ketoprak urusan sek kabeh. Ini gara-gara ono susupane wali kan tembangnya ono tembang kalimat podo barang. Kan lumayan numpang liwat timbang sama seka. Misalnya alat malahi, mbok haram itu yo repot. Yo nak penyanyi ini serono, karwan haram. Itu saja tidak murni karena musiknya, karena kasful au. Nyatanya kalau alat musik yang sama dipakai opik, dipakai siapa itu Haddad Alwi, orang menjadi cinta Allah, cinta Rasul. Sama-sama alat musik. Lalu kalau buatan sependapat, ya kiai sing ngaram alat musik fakot itu kalau buatan sependapat. Karena bagaimanapun haram semujma'ala itu kasful auratnya atau siarul fatakohnya. Begitu, gitarnya sama orangnya. Saya tidak mengatakan halal enggak ya, tapi harus ada perbandingan. Gitarnya sama, orangnya sama. Saat dipakai opik, dipakai Haddad Alwi, wong iso nangis. Apa sing ora haru ataupun nyanyi Allahu Akbar. Nyanyi ini tulis tentang Rasulullah. Tapi saat dipakai penyanyi-penyanyi blotor, ya wong sahabat tenang, kriminal kan. Tapi itu kan sudah kombinasi kan. Karena yang satu serbanan, ana musik lah ra ndadekno wong sahabat, sing sitok wis musik ana wong uga, ndadekno napa? Artinya kalau musik berdiri sendiri kan enggak ada jaminan sama sekali itu ke haram atau ke halal. Wong kiai sing ngaramno musik bedino nyetel opik. Enggak Haddad Alwi. Lha maksudnya piye to bah menawa haram. Nah ini rapopo itu juga kan. Makanya Ibnu Hazm itu seorang ulama besar mati-matian ini darahnya nak musik haram itu keberatan. Karena dalam sejarah mesti begitu. Dulu ada Jalaluddin Rumi memanfaatkan musik untuk isek, untuk cinta Allah. Sekarang era sekarang saja kita menangi ono opik, ono sulit saja siapa. Itu aja. Sing orang karena dengar alunan-alunan itu menjadi mencintai Tuhan dan Roh. Meskipun musik yang sama digunakan orang-orang nakal yang kemudian menjadi nakalan juga, menjadi maksiat. Makanya dari Ibnu Hazm jangan-jangan musik itu kayak peso. Itu nak gue masak, gue permatamu ibadah, ini beruang ya gitu dan. Ya artinya barang-barang mono karena kegunaan ya kan. Ya, tangan gue sujud di ganjaran tenan, di atas uang ya maksiat. Sama seperti yang hadis pertama tadi. Alat kelamin wa fibut ya hadikum. Ketika kita ngumpul istri ya ganjaran tenan. Bandingannya saat haram ya dosa. Karena ngendikane Nabi, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Mosok tiyang urusan syahwat ditulis ganjaran ya Rasulullah. Jawabin Nabi, iya nak dene itu haram ya dadi itu. Artinya sifatnya barang itu netral, bisa haram, bisa halal. Mana kalau nyuwun teng mriki nggih, liwat ngaji niki, kita harus kembali nggih. Kembali pada khazanah-khazanah Islam yang luas. Termasuk sikap-sikap kontroversi seorang ulama Bani Israel yang diterima Rasulullah, senengane sedekah mbek maling, ngambek wong zina. Makanya kita punya sejarah nggih. Dulu kita punya sejarah kayak Gusme, kiai sing ngancani wong fasik-fasik. Di Jakarta ada kiai-kiai kayak Gus Dur. Kita tidak bela ndak, tapi kita punya ruang, secara intelektual punya ruang untuk memberi hak mereka melakukan ijtihadnya. Ya, sampean jangan salah paham ya. Kita bukan anti atau mendukung ndak, tapi kita punya khazanah untuk memberi beliau-beliau ini ruang. Ya. Ruang bahwa ijtihad itu tidak salah-salah amat, karena kalau orang kiai ngancani santri tok, orang sing ngancani wong nakal ora duwe kiai. Peluang tobatnya ndak. Kalau lonte ora ono sing ini, terus to peluang tobatnya ora ono sing anda, ora ono sing anda. Paham ya? Dan ini khazanah dalam Islam, apa khazanah? Memang nggak harus sepersis itu, tapi khazanah. Dulu Nabi begitu. Cerita. Kita ada ulama yang perilakunya kontroversi, tapi itu diterima oleh konsepnya Nabi karena khazanah. Menjadi kekayaan kita.
Umpama ora ana kiai sing gelem nyai ning rutan-rutan. Kan kata di ustaz-ustaz sing disewa kepolisian, bedino dakwahe ning rutan. Ora nyai ning jamaah taklim ta teng rutan. Wong kok ngandani preman-preman sing penjara. Tapi gara-gara ana kiai-kiai sing kurang pekerjaan ngono hikmah ya gede. Mantan rutan sing tobat mergo zaman ning rutan dibina. Kita harus cukup punya hasanah. Itu kelebihannya kita sering baca hadis. Dalam hadis itu banyak cerita-cerita begitu. Karena apa? Setelah kita pikir kebencian terhadap maksiat, kebencian terhadap pelaku maksiat itu tidak murni karena maksiat itu. Kita masih punya stok nafsu untuk membenci itu. Itu rupa-rupanya mergora anak. Mana bener Nabi Ibrahim dinyak be pangeran. Itu gedeng maksiat itu perkara ini sih kok orang maksiat kok mergora anak. Wonten cerita ngeten. Saya sampean duwe tangga, katokan cekak blodor macake pornografi, ora sanak ora kadang. Cawe dok kok ngono. Iku wong ta wong. Dajal nek iku anak am ta ponam, muga pangeran nyepuro. Jadi kebencian kita pada maksiat karena itu orang lain. Dajal anak dhewe ngiyang. Artinya ada stok nafsu. Mengenai wonten cerita tenggene kitab-kitab tafsir, ketika Nabi Ibrahim nuri malakutas samawati wal ardh. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Beliau itu diterbangkan sampai ke aras. Kemudian sama Allah diperlihatkan orang-orang maksiat. Wong duraka-duraka nyewabu ngeflash. Pangeran takok Ibrahim, "Him cara kowe diapakno?" Bunuh saja Rasulullah. Ya Allah. Mereka engkau kasih rizki tapi digunakan salah. Bunuh saja. Mbak Allah dipateni, dituruti. Orang dipikir Mbak Pangeran dituruti, dipateni. Sono maksiat dengan bentuk lain, nyembah berhala. Iya him cara kowe, pateni mawon. Sing ate rezeki jenengan kok malah nyembah berhala. Suatu saat Ibrahim kan mateni anake. Him Ismail itu sembelih, pateni. Dipikir Mbak Ibrahim. Mulane darani yaumut tarwiyah mergo dipikir. Jare pangeran. Him, kowe pas ngongkon aku mateni, tak lakoni plang-plang, bareng aku ngongkon mbok pi. Harus jawab Ibrahim. Lho mergi niku nyangkut anakku lho Gusti. Akhirnya pangeran, ya padha wong nakal-nakal takokno bapake. Iku keputusane ora langsung dipateh. Kowe ngongkon mateni plang, wong mergo ora anak. Ora anak. Kan kula seneng saiki akeh anak kiai sing pacaran mbek caca blodor wong nasional. Pusing bapake. Buah bae kuwi ning sak boleh bocah wedok celananan kaosan ketat iki. Ndelok lagu sing seneng foto. Akhirnya lek gedeng dikurangi, muga-muga cung dadi capek. Lembah badise mau pasut to saiki bodho enggak. Nah, mergo dhisik ra ono hubungan batin sampe dene saiki dadi pacare anake. Akhirnya cung muga-muga dadi apik. Lah yang gladhen. Karena kebencian kita pada maksiat itu tidak lepas dari nafsu. Karena dalam ilmu tasawuf itu tidak bisa hidup gitu deh. Lalu kalau termasuk ulama yang sering lunga piyambakan ngebet, biasa kalau nang yoga nggih ngebet. Dibatan bajinan nggih biasa. Dan roh donya. Dan roh apa? Donya. Ketemu wong nakal bolak-balik, ketemu mlete bolak-balik, ketemu wong saleh nggih bolak. Ini kula biasa mawon. Karena kula ilmu kelas ngoten niku, kelas tasawuf. Ayo ra donya niki biasa mawon. Dicucuk wong biasa, dipisah yo napa? Biasa. Ya urip wis ngaten iki ape. Ya karena setelah dipikir itu benar begini. Maksiat itu pasti begitu. Kita benci maksiat. Tapi sama-sama maksiat ketika itu anak kita kan ya Allah jenengan paringi hidayah. Beri waktu ya Allah untuk dia tuh. Mergo sing maksiat anake sam. Jajal sing maksiat wong liya. Wong ngono kok mbok beno to Gusti. Hanya karena itu udah anak ki. Ngene tenggene tafsir Munir teng kitab-kitab ono cerita. Wong malaikat sing sok suci diwelehno pangeran. Gusti menungso iku do maksiat, tengane zina selingkuh. Mbok jenengan siksa. Dari pangeran kuwi ora apa. Tahun jare kuwi ora apa jare pangeran. Jawabane ini alamu malah salah. Tenan Gusti, mandur maksiat tenan. Lho mergo manusa tak kei nafsu, kowe iku sok suci mergo ora tak kei nafsu. Jajal tak kei, tenan. Harut marut ku njajal.
Jika nafsu diturunkan ning bumi. Lha coba pertama ku pinggir wong itu atus. Nih cerita kita itu. Ada harus baru langsung diperkosa. Jare pengiran ya menungso nak bezino ngenteni kerayu setahun 2 tahun ke malah langsung. Dia lumayan menungso sik tahun nimbang. Barang gue dikei nafsu turun pertama langsung apa? Jadi. Itu nunjukno betapa tidak mudah kita untuk anti maksiat dengan arti itu maksiat. Kita ternyata anti berkait dengan karena subjeknya, pelakunya tidak keluarga kita. Target kita ampun-ampun. Mana saat ini kata kiai-kiai kewelah, godeng PKB dalam mantune PKB. Godeng Golkar adalah besanan mbek wong Golkar. Mana keluar mbek partai kon gedeng teman-teman ya mau nang SD anak pusing. Kayak kiai-kiai kuata, teng Rembang ya kuata. Piye godeng Muhammadiyah. Lah anak kuliah pacaran mbek Muhammadiyah. Ampun tenan. Gedeng PKB ben anak pacaran. Pokoknya nak kena keluarga itu hampir lebur. Itu yang kena keluarga pengapes. Mana saat ini biasa. Saat ini biasa mawon. Makanya ini dalam khazanah Islam itu ada pilihan-pilihan dalam cara dakwah, cara ijtihad. Sementing kabeh iku faru ilaw. Sementing kabeh iku udrabika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pun iki malam mangke ngombas. Thank you.